Ya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rizal Karim. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddas. Awalnya dari sakitnya istri saya. Ada orang Ciamis yang sakit, dia tuh orang kaya raya, sakit cuman ya sama medis itu bener-bener udah udah kemana-mana lah, belum kunjung sembuh juga. Ternyata orang itu maaf ya memakai ilmu perewangan. Jadi dia itu berhubungan dengan yang ada di Laut Selatan. Dan akhirnya saya dibawa ke alam sana di Laut Pantai Selatan gitu. Dan dipertemukan sama laki-laki yang benar-benar kayak satria lah. Dan dia menyebutkan namanya Bayu Samudra. Bayu Samudra. Jadi bukan hanya di film, tapi itu pengalaman saya memang ada Bayu Samudra. Dan saya dipertemukanlah sama Nyi Roro Kidul dan Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, Ibu Hajah Siti Sarifah itu. Dia mengaku bahwa dia itu adalah putri Kandita, putri dari Pajajaran. Kalau Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, Ibu Hajah Siti Sarifah, dia mengaku dari Timur Tengah. Itu kan tujuan awal Bapak sama anak Bapak mencari tahu kronologi pasien Bapak yang sakit. Iya. Nah, yang selama ini mungkin penonton semua termasuk saya yang sebetulnya ngasih kekayaan itu Ratu Pantai Selatan apa yang mana, Pak? Mungkin Bapak bisa terangkan biar nggak kemana-mana, biar masyarakat yang lihat juga. Nah, ternyata ini pesugihannya yang mana sebetulnya? Gitu. Yang ngasih kekayaan itu siapa? Saya sama anak saya menghadap Nyi Roro Kidul. Nah, di saat saya menghadap Nyi Roro Kidul, saya minta petunjuk, bisakah itu antara si pasien yang sakit dengan Nyi Belorong dipisahkan? Kata dia, tidak bisa, karena ini sudah takdir, perjanjian. Mungkin jalan hidupnya harus melalui jalan begitu, tidak bisa, kata dia gitu. Terus bagaimana? Soalnya dia itu sudah pengen bertobat. Alhamdulillah teman-teman, di sini kita sudah bersama Abah Pendi kembali, yang dimana di konten sebelumnya kita sudah pernah silaturahmi ke Abah Pendi. Jadi di konten sebelumnya Abah Pendi ini pernah dikasih yaitu uang satu kantong kresek besar senilai 200, mungkin kurang lebihnya 200 triliun ya Pak ya? Lebih. Akan tetapi Abah Pendi ini menolaknya teman-teman. Wow, Masya Allah, sangat disayangkan sekali. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami bersama rekan-rekan dan tentunya bersama narasumber kita, yaitu bersama Abah Pendi. Jadi Abah Pendi ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali, dan mungkin teman-teman dan tentunya saya sendiri juga penasaran. Jadi kisah dari Abah Pendi itu seperti apa sih? Katanya beliau itu pernah masuk ke alam gaib, dan tentunya alam gaib tersebut berhubungan langsung dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi seperti apa Pak? Boleh diceritakan kepada kita dan pemirsa semuanya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas yang sudah silaturahmi kepada saya ya. Ya, jadi begini ya. Tentang pengalaman saya awal mula. Saya selalu berkaitan dengan keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Anak saya yang di Jakarta yang namanya Sandi Pratama, anak saya yang di Cirebon yang namanya Bia Nugraha, dan anak saya yang satu lagi yang baru SMA kelas 1 Silvana Dwi Puspita, dan istri saya. Itu awalnya dari sakitnya istri saya. Cuman kronologisnya
sebelum sakit istri saya mengobati seseorang dulu, mengobati seseorang melalui ruqyah. Alhamdulillah yang saya obatin dengan izin Allah. Sekali lagi dengan izin Allah, karena saya tidak bisa apa-apa kalau tanpa izin Allah. Jadi dengan izin Allah yang saya obatin bisa sembuh. Cuman setelah itu tiba-tiba 2 hari ya, 2 hari ke depan sekitar jam 6 pagi. Nah, sekitar jam 6 pagi di saat saya lagi nggak ada di rumah, saya lagi main lah ke sebelah Kabupaten Kuningan. Tiba-tiba istri saya pingsan. Ya, di sana ada putra saya yang kedua, yaitu yang bernama Bilya Nugraha yang sekarang lagi di Cirebon. Pingsan. Setelah pingsan, kata putra saya, pas waktu ditengok, istri saya pingsan di WC kan itu ya. Pas waktu ditengok itu ada ular segede drum. Ada ular segede drum yang mau makan istri saya. Alhamdulillah. Ular sebesar drum minyak. Iya, ular sebesar drum gitu, drum minyak itu, gede banget pokoknya. Setelah itu diselamatin, alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, istri saya bisa selamat, diselamatkan syariatnya oleh putra saya yang bernama Bilya Nugraha, dibawa ke kamar. Setelah di kamar, ya istri saya ditidurin dan saya dijemput ke daerah Kuningan. Setelah saya pulang dan menengok istri saya yang lagi pingsan itu, ada keanehan. Soalnya apa? Keanehannya pas diperiksa sama dokter, sama medis pokoknya ya, ternyata tidak ada penyakit yang berbahaya di dalam tubuh istri saya. Lambung biasa, nggak kronis lah, belum kronis gitu. Dan saya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji kepada hambanya melebihi kekuatannya gitu ya. Dan saya minta petunjuk dengan jalan berpikir. Dan di saat pikir ada keanehan. Apa keanehannya? Saya berpikir berdua sama putra saya. Yang kedua, keanehannya saya di saat pikir ada yang bawa. Nah, ada yang bawa anak saya ikut dibawa. Entah dibawa kemana saya nggak tahu tempatnya, cuman bukan alam dunia. Dan dibawa sama kakek-kakek yang berjubah putih itu, dan dia mengaku yang namanya Eyang Patis yang membawa saya itu, dan membawa ke suatu tempat. Ternyata istri saya itu udah di penjara, udah ada di dalam penjara. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, syariatnya gaib itu utusan Allah, menyelamatkan istri saya dan dibawa lagi. Dan akhirnya istri saya sadar, kedua putra saya yang sadar, yang ketiga saya yang sadar gitu. Dan itu pengalaman saya di saat istri saya lagi pingsan. Pengalaman kedua di saat saya, ya mungkin itu kepercayaan dari Allah, bukan artinya saya pinter, bukan Allah, tapi itu Allah mengasih kepercayaan kepada saya. Ada orang Ciamis, bukan orang Ciamis sini, Ciamis kota lah, yang sakit. Dia tuh orang kaya raya, sakit, cuman ya sama medis itu bener-bener udah udah kemana-mana lah, belum kunjung sembuh juga. Akhirnya saya datang ke tempatnya, ke rumahnya bersama anak saya yang pertama itu, yang bernama Sandi Pratama. Itu saya datang ke sana dan saya menghadapi orang itu, ya orang yang dulu saya obatin udah meninggal sekarang. Udah meninggal. Udah diobat, yang dulu udah meninggal, ya saya menghadapi dia. Saya berpikir sama anak saya. Nah, ternyata orang itu, maaf ya, bukan saya membuka aib gitu kan. Cuman ini kan buat pelajaran ya. Buat pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita mencari dunia gitu tanpa apa? Tanpa izin dan ridho Allah. Harus ada di jalan lurus yang diridhoi Allah. Jadi dia itu memakai ilmu perewangan. Jadi dia itu berhubungan dengan yang ada di Laut Selatan. Nah, saya berpikir sama anak saya dan akhirnya saya dibawa ke alam sana.
Dibawanya bukan sama dia, tapi anak saya. Anak saya pengen tahu penyakitnya dari mana, dan ternyata alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah, anak saya menemukan titik, gitu, menemukan titik kronologisnya di mana orang yang sakit ini dibawa. Soalnya waktu saya kesana itu pingsan, gitu. Akhirnya anak saya menemukan titik kronologisnya, dan anak saya menelusuri ke alam gaibnya, dan saya dibawa sama anak saya ke alam gaib. Ternyata di sana di laut pantai selatan, gitu kan. Dan alhamdulillah saya dipertemukan oleh anak saya di sana, dan dipertemukan sama laki-laki yang benar-benar kayak satria lah. Dan dia menyebutkan namanya Bayu Samudra. Bayu Samudra. Jadi bukan hanya di film, tapi itu pengalaman saya memang ada Bayu Samudra. Dan saya dipertemukanlah sama Nyi Roro Kidul dan Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, Ibu Hajah Siti Saripah itu. Dipotong sebentar Pak, tadi katanya kan bertemu dengan Ibu Ratu Kidul dan Kanjeng Gusti Hajah Ratu Kidul. Oh, berarti ada dua. Ya, waktu itu ada dua. Dan saya menanyakan yang mana ini yang sebenarnya. Dua-duanya benar. Cuman Ibu Ratu Kidul itu, yang satu Nyi Roro Kidul itu dia mengaku bahwa dia itu adalah putri Kandita, putri dari Pajajaran. Kalau Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, Ibu Hajah Siti Saripah, dia mengaku dari Timur Tengah. Itu dari Timur Tengah. Oh, berarti di pantai selatan ada dua penguasa, ya, pimpinan. Nah, kalau Nyi Roro Kidul tersebut itu anaknya atau bukan? Kalau Nyi Roro Kidul itu putra Pajajaran. Kata dia putra dari Prabu Siliwangi, putri Kandita. Gitu. Nah, dia itu memimpin para gaib di Pantai Selatan. Dan Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul itu yang mengislamkan semua gaib di sana, yang mengislamkan, dia mengaku begitu, yang mengislamkan Kangjeng Ibu Nyi Roro Kidul atau Putri Kandita itu yang mengislamkan. Cuman namanya Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, bukan Nyi Roro Kidul. Yang satu Nyi Roro Kidul itu sebagai Putri Kandita, yang satu lagi Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul atau Ibu Hajah Siti Saripah gitu. Yang dari Timur Tengah. Jadi yang mengislamkan. Berarti Abah sendiri sudah pernah secara langsung lihat secara langsung. Saya bersama anak saya yang sekarang jauh lagi di Jakarta ya. Itu anak sayanya itu kalau ada kan bisa nanya juga kebenarannya sama anak saya. Nah, itu sekiranya wajahnya mirip dengan yang digambar-gambar atau berbeda? Beda, enggak. Banyak perbedaan. Itu lebih cantik. Soalnya kan yang saya lihat di gambar saja itu cantik luar biasa. Itu lebih cantik. Saya nggak bisa menggambarkannya. Itu lebih cantik. Itu adalah keagungan Allah. Bukti keagungan Allah di sana. Itu sebagai bukti keagungan Allah yang harus kita syukuri, bahwa bukan hanya alam dunia, ternyata alam gaib juga ada. Manfaatnya untuk menambah keyakinan kita dan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, gitulah intinya gitu. Nah, dan saya itu ya selepas dari sana gimana Abah? Ini Pak, kan itu kan tujuan awal Bapak sama anak Bapak mencari tahu kronologi pasien Bapak yang sakit. Iya. Nah, yang selama ini mungkin penonton semua termasuk saya, yang sebetulnya ngasih kekayaan itu Ratu Pantai Selatan apa yang mana Pak? Mungkin Bapak bisa terangkan biar nggak kemana-mana, biar masyarakat yang lihat juga. Nah, ternyata ini pesugihannya yang mana sebetulnya gitu, yang ngasih kekayaan itu siapa? Ya, baik. Ya, jadi bukan Nyi Roro Kidul, bukan Kangjeng Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul, tapi yang mengaku-ngaku dia itu Nyi Brorong yang memberi kekayaan. Tapi ingat, itu semua atas izin Allah. Dia itu ditugaskan untuk menggoda iman manusia. Itu semua atas izin Allah, dia itu berbuat begitu. Itu bukan kehendak dia, itu semua kehendak Allah. Dia menggoda, mengganggu keimanan manusia itu atas kehendak Allah. Tinggal kitanya memilih mau jalan mana.
Berarti Ibnu Rahman tetap Tetap. menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, cuma dia itu ditugaskan tugas untuk mengganggu, menggoda keimanan manusia, diiming-iming dengan harta benda dan emas permata begitu. Nah, saya nyambung ke pasien berarti. Ya, nyambung ke pasien sekarang. Saya sama anak saya menghadap Nyi Roro Kidul. Ya. Nah, di saat saya menghadap Nyi Roro Kidul, saya minta petunjuk. Bisakah itu antara si pasien yang sakit dengan Nyi Belorong dipisahkan? Kata dia, tidak bisa, karena ini sudah takdir, perjanjian. Mungkin jalan hidupnya harus melalui jalan begitu, tidak bisa, kata dia. Gitu. Terus bagaimana? Soalnya dia itu sudah pengen bertobat. Nah, sudah pengen bertobat. Seandainya dia sudah pengen bertobat, terus bagaimana? Kata saya begini. Kata dia itu begini ya. Kata dia, seandainya dia mau berniat tobat, silahkan bertobatlah. Yang menentukan hanya Allah lah. Yang menentukan hanya Allah lah, bukan Nyi Belorong, bukan juga Nyi Roro Kidul, bukan juga Kang Jenggusti Ratu Kidul. Yang menerima tobat hanyalah Allah. Kalau memutuskan mah tidak bisa, saya tidak memutuskan tali perjanjian. Tapi seandainya katanya dia mau bertobat, silahkan bertobatlah, karena yang menerima tobat hanyalah Allah. Jawabannya itu. Dan saya juga nggak lama, saya pulang lagi, dan dalam kesadaran saya ya, soalnya sadar nggak sadar saya pulang itu naik kereta kalau nggak salah berdua sama anak saya yang sekarang ada di Jakarta yang namanya Sandi Pratama itu, pulang naik kereta dan tiba-tiba saya sadar. Setelah sadar, yang pingsan pun sadar. Keretanya kereta kencana. Kereta kencana. Ya. Diantar itu. Diantar. Itu jadi mungkin bukan jasad saya yang ke sana. Dia pun sadar, dan apa yang sudah saya alami di sana dan amanah yang diamanahkan oleh Ibu Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul saya utarakan, dan dia bertobat alhamdulillah dengan benar-benar taubatan nasuha, dan sekarang dia sudah meninggal. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya untuk benar-benar tobat dan diterima tobatnya. Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, mungkin Pak sedikit mohon maaf, bukannya kita untuk mengorek aib orang ya. Iya. Yang kita juga nggak perlu untuk menyebutkan namanya, ini hanya untuk sebagai pelajaran. Nah, pada saat si pasien yang pesugihan datang ke Bapak, berarti kondisinya sakit atau gimana? Dia sakit, langsung pingsan. Oh, sakit. Pingsan. Nah, udah lama itu. Pingsan, dia kadang-kadang ingat, kadang langsung nggak ada lagi. Tapi belum emang kaya gitu. Kaya. Rumah pun di mana-mana. Rumah pun di mana-mana, dan sekarang setelah meninggal rumahnya semuanya habis dijual. Karena nggak ada yang nerusin biasanya, Pak. Ya begitulah mungkin. Jadi mungkin pada intinya yang namanya perjanjian dengan goib itu tidak ada bagusnya ya. Yang ada justru malah menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri sendiri gitu. Menyiksa juga kepada keturunan. Oh iya. Keturunan. Apalagi kalau seandainya dia yang berjanji sama goib itu di saat meninggal dunia belum pernah bertobat. Gitu. Kasihan. Ngeri ya. Kasihan. Nah, biasanya Pak, yang saya dengarkan kalau orang perjanjian dengan makhluk gaib, katanya kalau meninggal orang tersebut katanya dibawa ke alam gaib tersebut untuk dijadikan budak. Apakah memang betul seperti itu? Jadi semuanya ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa itu bukan dianya, bukan ruhullahnya, bukan. Gitu. Jadi yang dibawa itu apanya, kan di dalam jasad kita itu banyak, ada amarah, ada lawamah, ada sufiyah, ada mutmainah. Jadi bukan ruhullahnya, bukan. Jadi yang dibawa itu. Berarti yang dibawa yang apanya? Jadi yang dibawa itu apa namanya itu rasanya, sirnya, biar dia merasakan siksa
Sebenarnya Allah tidak akan menyiksa, tapi amal perbuatannya lah yang menyiksa dirinya. Iya, Bisa dibilang karma mungkin. Nah begitulah, roh itu dari Allah. Oh ya Pak, yang dilihat di Ratu Pantai Selatan di sana, pengen tahu pengalamannya tuh seperti apa sih gambarannya ya gitu ya. Gambarannya jadi apa namanya, tiang-tiangnya itu gede banget, terbuat dari intan permata lah, emas campur intan permata, semuanya intan permata. Saya pokoknya belum pernah melihat di dunia, belum pernah sama sekali melihat keindahan itu di dunia. Berarti kerajaan tersebut terbuat dari emas intan permata. Iya, intan permata. Dan waktu saya berkunjung ke Pangandaran ya, dan saya meditasi sama teman saya, ternyata pintu goibnya itu ada di Pulau Pananjung. Pulau Pananjung itu ada pintu goib. Pulau Pananjung di mana sih? Cilacap. Pangandaran. Oh, di Pangandaran. Pangandaran. Itu Pulau Pananjung antara pantai barat dan pantai timur. Di sini ada yang menjorok ke lautan, namanya Pananjung itu. Tadi sana ternyata adanya pintu apa namanya, gada-gada alam gaib gitu di sana. Saya pernah sengaja saya berkunjung di sana, pengen tahu gitu. Nah berarti Pak, yang Bapak lihat kan mungkin yang namanya di kerajaan kan ada pengawal, ada dayang-dayang. Banyak itu. Bangunan juga megah mungkin ya Pak? Wah, saya susah banget untuk apanya. Soalnya nggak ada yang namanya di dunia lah bangunan kayak gitu, nggak ada. Berarti lebih mewah, lebih cantik daripada kehidupan kita. Kan itu sengaja Allah kabulkan permintaannya untuk apa? Untuk menggoda keimanan manusia. Sampai di mana? Apakah yang diperlukan hanya dunia? Sementara kebanyakan begitu, tidak, jarang-jarang orang mencari jalan kematian, jarang-jarang. Tapi yang dicari itu jalan dunia aja gitu. Nah kalau bangunan-bangunan lain seperti rumah-rumah sama itu kayak di kita Sama. apa? Gitu? Ada warga. Sama, cuman bagus lah. Lebih bagus Lebih bagus dari kita. Iya, sama. Teman lebih bagus dari kita. Kayak kota-kota besar gitu. Iya ada. Ada. Saya cuma masuk ke keratonnya aja. Masuk ke keraton Ibu Ratu itu saya masuk, dan lihat kursinya juga terbuat dari intan permata, emas, intan permata lah campur mungkin. Gitu. Tapi Bapak nggak sempat makan itu di sana? Enggak lama, saya cuma yang dituju itu kronologis orang yang sakit itu. Berarti kalau gitu, kalau Bapak itu kalau mau lagi mengobati orang itu total ya berarti? Iya. Sampai cari tahu ke akar-akarnya gitu ya? Iya. Nah berarti kalau yang kita simak, dari sepintas Bapak bisa melihat khodam pendamping yang ada di seseorang? Ya insya Allah, kalau Allah mengizinkan, insya Allah. Gitu. Nah, berarti untuk masalah pengobatan itu untuk non medis saja atau medis bisa Pak? Ada kan medis itu ada bekamnya juga, itu melalui medis ada obatnya juga. Gitu. Tapi sebelum di bekam itu saya baca bacain dulu doa ruqyah. Oh, berarti awalnya dibekam dulu. Ya, enggak, bacain doa ruqyah dulu. Setelah dibacain doa ruqyah baru dibekam. Jadi dibuang darah kotornya. Oh, berarti Bapak bisa bekam Yang juga. bekam itu teman saya. Saya khusus ruqyah. Kalau saya sendiri semua kan capek lah gitu. Nah, misalnya ada penonton saya dari luar negeri terus ingin diobati Terawang gitu ya? di Terawang sama Bapak, itu kira-kira bisa nggak Bang melalui video call berarti ya? Oh gitu. Asal kasih namanya aja, nama sama BIN-nya, insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Berarti bisa jarak jauh. Ya bisa, insya Allah. Kalau pengobatan jarak jauh seperti itu berarti khodam yang kesana atau bagaimana Pak? Jadi kalau pengobatan jarak jauh, saya biasanya suka nyuruh sediakan air di dalam gelas. Di sana Di sana di satu kamar, kamar khusus. Dia jangan sampai sebelum saya beres ngerjain ada yang masuk kamar sama sajadah. Saya ngerjain di sini, gitu. Saya ngerjain di sini di rumah. Gitu. Terus air tersebut nanti diminum. Air itu diminum. Meskipun itu penyakit kiriman seperti insya santet Allah bisa. Wow. Ya mungkin bagi teman-teman semua yang nonton video kita bagi pengen informasi alamat dan nomor telepon
kita udah tulis di deskripsi ya. Jadi kita cantum di deskripsi. Jadi mungkin yang nanya-nanya tinggal cek aja di deskripsi video ini. Nah, yang saya menarik dan saya mungkin agak ngeri, kenapa dari tadi Bapak kok ngeliatnya ke atas terus tuh Pak? Di belakang kita, takutnya ada yang ikut atau gimana? Saya juga merinding dari tadi nih. Gimana Pak? Alhamdulillah ada yang menyaksikan. Ada yang menyaksikan yang disebut oleh saya saat tadi. Dan Assalamualaikum Ayang Fatis. Assalamualaikum Sayyidina Qasim. Saya minta maaf jikalau acara ini mengganggu, dan saya mohon izinnya. Nggak apa-apa. Nah, memang saya juga merasakan ya teman-teman. Jadi tidak kok bawanya merinding tuh Pak. Dan dari saya perhatikan dari tadi, mungkin teman-teman juga bisa lihat sepanjang kita berbicara, Bapak itu ngeliriknya ke kanan atas. Jadi kalau misalnya dari Bapak berarti ke kiri. Benar. Kalau teman-teman sadar, saya juga ngelihat. Biasanya kalau kita ngobrol dengan orang-orang spiritual seperti ini, pasti ada yang ikut ya Pak, yang menyaksikan, entah itu kodamnya dari Bapak atau yang mungkin yang punya lokasi ini. Dan kita, saya juga mewakili teman-teman, mohon maaf ya hal goib, ya mungkin yang punya lokasi ini kita mohon izin seperti itu. Dan mungkin barangkali Bapak ada pesan atau petuah buat saya dan teman-teman yang nonton, hal-hal yang apa aja yang kalau kita berhubungan dengan hal-hal gaib atau seperti apa? Ya, pesan saya untuk semuanya, juga untuk diri saya pribadi dan keluarga, jangan pernah mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam handphone, ataupun di dalam buku, ataupun di dalam majalah, ataupun di dalam kitab-kitab tanpa ada pembimbing. Oh iya benar. Tanpa guru ke satu itu. Yang keduanya, saya mohon sangat jangan pernah kita mencari rezeki walaupun di saat susah apapun melalui bantuan jin. Mintalah sama Allah yang udah benar-benar mengasih kehidupan kepada kita. Itu mintalah sama Allah yang udah benar-benar memberi nikmat selama-lamanya kepada kita, karena kita pun pulang nanti kepada Allah, bukan kepada jin gitu. Amanat saya cuma itu. Ya, terima kasih Abah atas penjelasan dan sejelas-jelasnya. Mungkin saya dan rekan-rekan dan untuk sponsor semua ambil hikmah dan sisi positifnya saja, buang buruknya jauh-jauh. Mudah-mudahan tayang ini bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.